Bapak Ibu sekalian, insan pendidikan yang kami cintai, kita jumpa lagi di acara Sinau, Siniar Indonesia Unggul. Ini sebuah acara podcast yang akan membahas isu-isu pendidikan. Dan kali ini saya kehadiran seorang sahabat, seorang tokoh pendidikan Indonesia yang pastinya semua orang kalau dunia pendidikan sudah kenal beliau, Ki Darmaning Tias. Halo Ki Tias, apa kabar? Halo juga Pak Indra, selamat bertemu kembali setelah lama tidak berjumpa. Saya sehat-sehat, semoga juga Pak Indra. Alhamdulillah sehat. Tama-tama matur nuwun, Pak. Terima Ya, kasih sudah berkenan mampir di Sinau. ya, Kita ini mau bahas tentang perkembangan dunia pendidikan Indonesia. Ini kan sudah di masa akhir kabinet ini ya, tinggal beberapa bulan lagi. Nah, saya ingat dulu itu Itias pernah nulis tahun 2005 ya kalau nggak salah ya. ya, Judulnya Pendidikan Rusak-Rusakan. Nah, sekarang ini kan sudah berarti sudah 19 tahun ya, dari betul. buku itu ditulis, buku itu terbit. Ya, Nah, apakah pendidikan kita sudah jauh semakin baik atau lebih rusak-rusakan lagi nih kan? ya. Nah, gimana pandangan Kitias? Monggo, silakan. Oke, baik Pak Indra. Jadi sebetulnya buku itu sudah saya revisi dengan edisi revisi ya. Saya terbitkan Hmm. ulang edisi revisi tahun 2022. Oh, baru dong, Nah, baru iya, dua, baru. 1,5 tahun yang lalu. Iya, betul. Dan di revisi itu sebetulnya saya sudah eh, mengungkapkan banyak hal terkait dengan kebijakan pendidikan selama ya 10 tahun periodenya Pak Jokowi lah ya. 9 Oke. waktu itu baru 8 tahun. Baru 8 tahun periodenya Pak Jokowi termasuk juga eh, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Menteri Nadiem Makarim gitu. Nah, di edisi revisi itu sebetulnya sudah saya banyak lontarkan kritik-kritik saya, baik untuk pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi, gitu. Nah, tentu yang kritik yang paling besar adalah terkait dengan soal program guru penggerak, ya. Itu karena sebetulnya eh, kita tidak menolak eh, apa jenis programnya, tetapi yang kita tolak adalah sifatnya yang diskriminatif gitu karena kita tahu semua bahwa yang masuk ke guru penggerak itu kan dibatasi, ada usia, ada macam-macam gitu, sehingga tidak semua guru itu bisa masuk ke sekolah guru penggerak dan ke guru penggerak, program guru penggerak bukan sekolah, sorry, saya Ya. koreksi, program guru penggerak dan celakanya program guru penggerak ini memiliki privilege tertentu ya, termasuk juga diklat, bahkan ada surat edaran kepada kepala dinas, kepada kepala daerah bahwa untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas harus melalui program guru penggerak. Sementara dengan batasan usia maksimal 50 yang turut masuk ke guru penggerak, berarti kan guru-guru senior yang punya pengalaman dalam manajemen sekolah tidak punya kesempatan lagi untuk menjadi kepala sekolah. Padahal kan untuk menjadi kepala sekolah sebetulnya kematangan jiwa dari guru-guru itu jauh lebih penting dibandingkan dengan misalnya inovasi atau kreativitasnya gitu. Karena kalau inovasi dan kreativitasnya itu nanti bisa dimintakan bantuan pada guru-guru yang kreatif dan inovatif gitu. Tetapi kalau kematangan jiwa, pengalaman manajerialnya, nah itu saya kira yang susah untuk digantikan gitulah. Itu salah satu kritik yang saya lontarkan di tingkat pendidikan tinggi. Saya kira ada inkonsistensi yang diambil oleh Menteri Nadiem karena di satu sisi mengeluarkan
Permendikbud soal percepatan perubahan status PTN menjadi PTNBH atau perguruan tinggi negeri yang diliberalisasi dan diprivatisasi. Tapi di sisi lain Menteri Nadiem ini melakukan amputasi terhadap PTN BH. Kasus UI misalnya, di mana PP yang mengatur mengenai UI tahun 2013 direvisi dan sampai hari ini revisinya ditolak oleh para sivitas akademika, tapi sampai hari ini juga tidak kunjung direvisi balik gitu ya. Lalu kasus UNS misalnya, pemilihan rektor di UNS, ketika rektor terpilih itu tidak orang yang menjadi dukungan menteri, pemilihan rektornya dibatalin gitu. Padahal UNS sudah PTNBH. Jadi ada kontradiksi. Di sisi lain katanya PTN didorong menjadi PTNBH supaya punya otonomi, tetapi ketika perguruan tinggi badan hukum itu memiliki otonomi, menjalankan otonominya, itu diamputasi oleh Mendikbud. Nah, ini contoh-contoh kontradiksi dan yang tidak pernah disadari banyak orang. Dan kritik saya terhadap yang lain adalah soal pengelolaan dana BOS yang menggunakan aplikasi Siplah ya, yang kemudian itu sebetulnya lebih bentuk dari kapitalisasi gitu, karena yang mendapat benefit besar dari belanja BOS itu adalah mereka yang sudah memiliki kapital besar ya gitu. Sementara bayangan saya eh, apa dana BOS itu mestinya punya dampak ke bawah ya, trickle down, ada trickle down effect terhadap eh, usaha-usaha di bawah lah ya, di sekitar sekolah. Kalau dulu kan belanja apa alat-alat sekolah apa itu cukup di toko-toko di sekitar sekolah, tapi dengan adanya pengelolaan dana BOS yang memakai aplikasi Siplah ini terpaksa tidak otomatis harus di sekitar sekolah, dan itu tentu sangat menyulitkan bagi orang-orang yang tinggal di daerah gitu ya, nggak usah jauh-jauh lah, misalnya yang tinggal di Rumpen Bogor sana ya. Itu kan agak desa ya itu, kalau mau belanja harus lewat aplikasi Siplah, dia harus mengeluarkan apa pasti kan paling dekat itu di Bogor, toko-toko yang tersedia gitu, yang bisa melayani. Nah, itu butuh waktu, butuh energi gitu. Jadi bahkan keluhan seorang guru di kepala sekolah lah di Kalimantan Timur, di Balikpapan, kalau ada kegiatan lomba mengantar anaknya ke Samarinda, ibu kota Kalimantan Timur, masa beli eh, nasi bungkusnya harus lewat aplikasi gitu. Jadi ini eh, belanja dana BOS dengan menggunakan aplikasi Siplah itu di lapangan juga menimbulkan kesulitan bagi masyarakat, terutama yang tinggal di daerah-daerah gitu. Itu beberapa catatan yang belum lagi soal kurikulum ya. Kurikulum tentu saja menurut saya salah satu kritik saya kan sebetulnya ketika baru baru memulai berkuasa atau baru memulai memimpin Dikbud, itu kan dihadapkan pada pandemi ya. Nah, ketika pandemi kan kita semua tahu problem terbesar adalah kehilangan belajar ya. Eh, nah, mestinya ketika pandemi pulih, itu yang dilakukan Mendikbud itu adalah memulihkan belajar, proses belajar yang hilang tadi gitu. Tetapi yang dilakukan kan nggak memulihkan, tapi justru membuat kurikulum baru yang itu memerlukan pemahaman yang tidak mudah bagi eh, teman-teman yang ada di sekolah gitu loh. Jadi kebijakan-kebijakan yang dibuat itu tidak menjawab persoalan,
Tapi ya suka-suka dia aja lah. Yang penting dia punya program yang kelihatan serba baru dan wah, kira-kira gitu. Nah, jadi Itu kalau lain. disimpulkan sebetulnya kondisinya membaik atau jalan di tempat atau malah memburuk nih Pak secara umum apa Ya, saya kondisi kira pendidikan. di tahun 2022 ya, saya sudah eh, pernah lewat podcastnya Akbar Faisal, saya mengatakan kita sekarang ini memiliki Mendikbud yang terburuk sepanjang masa, gitu ya. Artinya kalau Mendikbudnya terburuk sepanjang masa, mosok kita berharap ada hasil yang lebih baik, gitu ya. Hmm. Tentu ya lebih buruk dong, gitu. Kalau eh, Mendikbudnya aja terburuk sepanjang masa, dan saya bisa mempertanggungjawabkan pernyataan itu. Salah satunya adalah soal model-model pengelolaan pendidikan yang tidak terbuka, gitu loh ya. Bahkan terkesan tertutup, hanya kelompoknya saja. Atau kalau yang undang guru, tapi undang guru ya guru kan nggak paham soal pasal-pasal, soal begitu misalnya. Itu, Ya. itu satu. Kedua, terlihat dari banyaknya pejabat struktural yang kosong, kemudian dijabat oleh PLT. Dan yang kritik saya yang sering saya lontarkan adalah kemarin PLT Dirjen Pendidikan Tinggi dijabat oleh PLT selama lebih dari 2 tahun. Gitu. Loh, Itu malah malah baru aja ini kan baru saja definitif kira-kira hitungan hari Ityas. ya baru 2 hari lalu, makanya saya Iya, bilang lebih dari 2 tahun. Loh, jabatan Dirjen Pendidikan Tinggi itu kan jabatan strategis untuk iya. Direktorat eh, Pendidikan, ya, tapi dijabat oleh seorang PLT gitu. Padahal aturannya jelas, PLT itu maksimal hanya 3 bulan dan dapat diperpanjang 1 periode, artinya maksimal itu 6 bulan. 6 bulan. Itu, tetapi ini bisa lebih dari 2 tahun. Itu contoh bagaimana buruknya pengelolaan pendidikan. Dan saya kira juga ada sejumlah jabatan yang sifatnya PLT ya. Padahal kan untuk mengelola pendidikan ini ya nggak bisa seorang PLT, harus Hmm. pejabat definitif karena harus mengambil keputusan secara cepat dan tepat gitu. Itu. Nah, supaya para pemirsa Sinau lebih jelas, apa sih bedanya PLT dengan pejabat yang definitif, Ki? Bukannya sama aja tugasnya? Ya, kalau PLT kan punya keterbatasan-keterbatasan. Dia tidak bisa misalnya mengambil, kalau yang benar ya, tidak bisa mengangkat pejabat baru gitu. Itu yang Ya, benar loh ya. ya, Kalau ya, suka-suka sih boleh aja. Itu nggak boleh mengangkat anu baru, tidak boleh tanda tangan kontrak untuk ya, apa pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya strategis gitu. ya. Jadi ya beda lah gitu. Tidak boleh mengambil keputusan yang bersifat strategis gitu. Hmm. Jadi namanya aja pejabat pelaksana tugas ya, ya dia hanya menjalankan tugas secara teknis gitu itu. Iya. Tapi kan ini niru atasannya, Ki. Dengan atasannya punya PJ-PJ gubernur, PJ-PJ wali kota, bupati yang sampai tahunan bahkan bisa mengubah kebijakan dan ikut aja nih. Ya ini saya kira yang tidak boleh lagi terulang di negeri ini gitu. Artinya mestinya kebijakan publik itu ya dibuat sebaik-baiknya. Jadi tidak sesuka-sukanya yang membikin gitu. Jadi kebijakan publik itu mestinya ya harus dipertanggungjawabkan kepada publik gitu. Harus punya dasar. Jangan jangan menganggap bahwa hukum itu untuk mempersulit. Tidak, hukum itu untuk dibuat untuk memberikan kepastian gitu, sehingga orang itu mempunyai eh, apa kepastian dalam bertindak kalau ada hukum yang jelas gitu. Saya kira salah besar kalau menganggap bahwa
hukum itu hanya mempersulit langkah kita gitu. Menurut saya ini yang kurang memahami persoalan hukum. Tapi kalau kita melihat berdasarkan quick count nih, ini kan belum ada dari KPU ya. Dari Ya. quick count itu kan katanya 58% rakyat Indonesia justru ingin melanjutkan. Berarti kan akan melanjutkan model-model yang seperti ini, Ki, yang PLT bisa jabat berapa tahun nih? 4,5 tahun, ya kan? 4,5 tahun menjabat, bisa tanda tangan kontrak, bisa buat kebijakan, mengubah, bisa ngangkat pejabat di bawahnya. Ini kayaknya bakal diteruskan. Pandangan Kitias gimana? Ya, saya kira kalau yang memilih mayoritas itu kan tidak sampai ke sana pemahamannya. Yang paling penting Oke. mereka pahami adalah pembangunan infrastrukturnya, ekonominya, tapi mereka tidak mengerti soal tata kelolanya. Karena yang mengerti tata kelola, saya kira itu hanya sebagian saja dari warga kita yang terdidik. Dan kalau kita lihat data statistik kita, orang yang berpendidikan tinggi kita ini kan masih terbatas, baru Sangat terbatas. 6% ya. Nah, dari Ya, 6% itu pun hanya sebagian yang paham tentang tata kelola negara gitu. Nah, ya. jadi saya kira mayoritas yang eh, memilih gitu itu adalah orang-orang yang tidak paham tentang bagaimana tata kelola negara yang baik dan benar itu. Tuh, sehingga ya mereka nggak peduli apakah nanti akan melanjutkan kebijakan-kebijakan yang ada seperti sekarang membuat PLT-PLT bekerja lebih lama atau tidak itu mereka saya kira tidak peduli. Oke, harapan Kitias dengan pemerintahan baru ini di bidang pendidikan lebih cerah kelihatannya atau justru meragukan? Gimana, Kitias? Ya, saya lewat jalur-jalur yang ada, saya mengusulkan supaya Menteri Pendidikan ke depan itu tetap harus dari orang kampus yang tahu tentang pendidikan. Kalau orang orang yang mengelola pendidikan itu tidak tahu pendidikan, nanti kebijakannya itu asal-asalan seperti sekarang ini, gitu. Tetapi kalau dari orang kampus yang sudah punya pengalaman eh, mengelola kampus dengan baik, lalu mau mendengarkan gitu ya. Yang kuncinya kan mau mendengarkan ya, mau berdialog, mau Hmm. terbuka. Saya kira kita bisa melakukan perbaikan. Tapi kalau dipaksain oleh orang yang sama, mungkin ya situasinya eh, kalau saya bukan sekarang, tapi 10 tahun ke depan kita mengalami kondisi yang buruk gitu karena ya kita belum tahu persis hasil selama 4 tahun ini dengan eh, apa episodenya yang berseri-seri itu hasilnya seperti apa kita nggak tahu. Karena yang kalau saya bertanya kepada para guru, kepada dosen, itu sekarang kan yang mereka keluhkan beban administrasinya makin Oh, banyak gitu ya. Bahkan saya punya kawan seorang guru yang kritis di Jogja sana yang juga menulis yang pada awal-awal konsep Merdeka Belajar digulirkan, dia menyambut baik. Eh, Kemarin ketika ketemu dia sudah merasakan eh, dampaknya gitu, sudah sikapnya berubah gitu loh. hmm. Eh, bahwa ternyata eh, itu hanya jargon yang memabukkan saja gitu. Eh, Merdeka belajar itu artinya tidak tercermin di dalam realitas. Yang terjadi adalah eh, masyarakat terutama para pendidik ya, guru maupun dosen ini makin tercekik dengan beban-beban administrasinya yang menggunung sehingga eh, pelayanan kepada anak didik atau kepada mahasiswa itu justru makin berkurang gitu lah. Menurut saya bahaya dari program Merdeka Belajar maupun Kampus Merdeka ini adalah soal
eh, perhatian terhadap subjek didiknya itu yang berkurang karena guru maupun dosen itu sibuk ngurusi beban-beban administrasi, sehingga mereka nggak kurang memberikan perhatian kepada siswa maupun mahasiswa. Itu yang saya kira eh, membahayakan dari program ini. Sehingga siapapun menterinya kecuali dia yang menteri sekarang ya, itu program ini memang harus dievaluasi gitu. Dan kurikulum pun sebetulnya menurut saya tidak perlu berubah dulu, bahwa kurikulum 2013 perlu disederhanakan, saya setuju. Tapi nomenklaturnya tetap pakai kurikulum 2013 sehingga tidak mengubah tatanan yang ada. Guru-guru tinggal menjalankan dengan apa dengan kurikulum yang lebih sederhana gitu. Tapi kalau kurikulumnya sama, lalu bungkusnya beda, nah itu saya kira akan merepotkan semua pihak gitu. Katakanlah misalnya kan selalu dikatakan eh, bahwa kurikulum Merdeka ini juga kurikulum 2013 yang disederhanakan, kan dikatakan begitu. Nah, kalau memang demikian, kenapa harus ganti bungkus gitu loh? Kenapa nggak memakai bungkus kurikulum 2013 tapi disederhanakan? Kalau bungkusnya tetap 2013, substansinya disederhanakan, saya jauh lebih appreciate gitu dan saya akan support. Gitu. Tapi Ya, kalau ganti bungkus doang, sementara substansinya eh, sama, ya tentu saya akan menolaknya. secara substansi sih banyak yang mengatakan nggak beda jauh, Ki. Tapi memang sengaja diubah dan sepertinya ini sudah nggak tertahan lagi ya, sudah didorong memang dijadikan kurikulum Merdeka ini kurikulum nasional menggantikan kurikulum 2013 dan itu sepertinya akan dijadikan legasinya Mendikbud yang sekarang kan sama kayak presiden lah mau punya legasi IKN Hmm. atau kereta cepat gitu. Jadi apapun harus dijadikan. Ini sepertinya kondisi kurikulum itu ya nggak bisa kita tahan lagi walaupun kita sudah sampaikan berbagai pandangan yang ilmiah ya kan itu nggak pernah didengar Ki. Ya, saya kira kita masih tetap punya ruang lah untuk menolaknya gitu. Baik Oke. melalui teman-teman di DPR maupun melalui eh, ya jalur-jalur lain yang kita bisa mempunyainya gitu. Yang pasti menurut saya kurikulum itu harus netral, tidak boleh bermerek ya gitu. Artinya kalau misalnya kurikulum Merdeka itu kan merek gitu. Saya Ya, kira, saya kira kurikulum eh, lebih baik misalnya merujuk pada pada tahun. Lalu orang juga tahu. Dan selama ini kurikulum kita kan sebetulnya merujuk pada tahun 68, 75, 84, 94 gitu. Jadi eh, 2013 itu, 2006 semuanya merujuk pada tahun sehingga juga memudahkan bagi misalnya analis-analis yang ingin mengetahui bagaimana kurikulum dari waktu ke waktu gitu. Tetapi kalau merek itu saya kira kurang pas untuk sebuah kurikulum yang dipakai untuk mencerdaskan anak bangsa. nah ini banyak yang nggak paham sepertinya Ki kalau kan hanya terbatas lingkungan kita-kita aktivis ini yang Hmm. tahu sejarah kalau Merdeka Belajar itu adalah merek dagang kan milik perusahaan swasta dan kita pernah bahas itu di salah satu eh, apa podcast juga ya beberapa tahun yang lalu. Tapi ya kan sama nggak ada yang peduli kan jalan Ya. terus aja walaupun walaupun kemudian dihibahkan lah mereknya, tetapi pemilik mereknya kan tetap tetap berada di lingkar Mendikbud ya kan. Ya mudah-mudahan kita tidak dengan suara kita yang terus kita sampaikan ini
adalah yang mendengar. Terakhir, Kitias, ini kita bicara tentang pemerintahan yang akan datang. Program unggulan pendidikan pemerintah yang akan datang, kalau kita berdasarkan quick count kan, pemenangnya adalah Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Kita menunggu sampai keputusan resmi KPU dan mungkin nanti kalau nanti ada apa di MK ada ada di sana mungkin masih panjang. Tapi misalnya kita berandai-andai presidennya adalah Pak Prabowo, wakilnya Mas Gibran. Ini program unggulan pendidikannya kan makan siang gratis. Ya. Dan itu akan menghabiskan anggaran antara 400 sampai 450 triliun per tahun. Sedangkan anggaran pendidikan kita sendiri 665 triliun. Bayangin kalau 450 triliunnya lari untuk makan siang, itu cuma tersisa 200 triliun. Itu buat semua, itu buat bayar listrik, gaji guru, gaji dosen, merawat kampus, dan lain sebagainya. Pandangan Kitias gimana? Ya gini, saya coba hitung-hitung ya. Misalkan, Ya. taruhlah, sekali makan gratis itu kalau di perkotaan itu 20.000. Dalam Mereka satu, mereka ininya 15.000, Ki. oh Mereka 15 membuat ribu ya. mereka membuat membuat perhitungannya itu 15.000 aja jadi 450 triliun loh. Iya, tapi maksud saya gini, saya akan membandingkan antara biaya makan gratis dengan dana BOS. Oh ya, Saya oke. kalkulasi Ya, itu biaya untuk makan gratis jauh lebih besar daripada untuk dana BOS-nya. betul. Nah, sementara dana BOS saat ini itu tidak mencukupi untuk eh, operasional sekolah, terutama Ya, sekolah-sekolah swasta yang ya, miskin gitu ya. ya. Nah, sehingga kalau misalnya nanti eh, makan gratis itu diambilkan dari dana pendidikan, yang saya khawatirkan justru dia akan mengalahkan dana BOS-nya. Jadi dana BOS Pasti. yang sudah kecil itu akan dikurangi untuk makan gratis. Dan Hmm. akhirnya apa? Akhirnya proses pendidikan baik di sekolah negeri maupun di swasta itu akan mengalami penurunan. Jadi perutnya kenyang, tapi pikirannya bisa makin kosong. Gitu. Itu yang bisa terjadi seperti itu. Kenapa? Ya. Karena eh, guru-gurunya nggak punya gairah lagi untuk mengajar. Gitu. Karena apa? Honornya makin kecil, nggak menentu. Gitu. Hilang Ki honornya Ya, kalau apalagi kalau kalau sampai hilang gitu. hmm, Sementara kita semua tahu bahwa sekarang ini sebagian besar proses belajar mengajar kita ini ditopang oleh keberadaan guru-guru honorer gitu. ya Nah, kalau guru honorernya nggak dapat honor, apakah mereka masih tahan mengajar. untuk mengajar? Gitu. Kalau mereka nggak tahan dan keluar, yang terjadi adalah krisis pendidikan. Gitu. Jadi bahaya dari makan gratis itu salah satunya nanti bisa menciptakan krisis pendidikan gitu karena Hmm. eh, kita kehilangan guru, gurunya nggak mau mengajar lagi gitu. Ini saya kira eh, program makan gratis yang perlu dikritisi, Ya, kecuali kalau program makan gratis itu tidak mengambil eh, dari anggaran pendidikan. Silakan. Misalnya anggaran Depkes, anggaran Deptan, atau anggaran Depsos, silakan. hmm, Tetapi kalau mengambil dari dana pendidikan, saya kira itu akan punya dampak yang serius terhadap kualitas pendidikan ke depannya. Jadi kita, sekali lagi itu yang saya katakan, perutnya kenyang, tapi pikirannya kosong. oke. Terima kasih Ki Darmantias atas pandangannya. Ya mudah-mudahan
diskusi kita ini bisa didengar oleh para pembuat kebijakan, karena apa yang kita sampaikan ini kan untuk kepentingan kita bersama ya. Kita nggak punya Ya, kepentingan pribadi, kelompok di sini. Kita mengkritisi kebijakan-kebijakan ini supaya ada perbaikan. Tujuannya ya, kan ke sana. Dan kita memang mengharapkan anak Indonesia itu cerdas sesuai dengan amanat konstitusi kan. Kalau anak-anaknya cerdas, ya kemungkinan akan hidupnya mandiri, negara ini maju. Itu kan yang kita harapkan. betul. Begitu. Oke. Oke, sekali lagi terima kasih Ki Dharma Intias atas sharingnya. Jangan kapok kalau kami undang lagi ke Sinau, ke podcast-podcast kami. Kita akan terus membongkar tentang dunia pendidikan kita. Oke. Terima kasih, Siap. Pak Ya, Indra. para Di pemirsa Sinau, kita jumpa lagi di dalam topik yang berbeda. Jangan lupa untuk subscribe channelnya, like videonya, ketik komentar Anda, dan share link YouTube-nya ke rekan-rekan Anda. Sampai jumpa lagi.